Pemirsa, senang berjumpa lagi dengan Anda. Terlahir dari keluarga politisi, dia memilih jalur birokrasi. Karir panjangnya di dunia audit menghantarkannya menjadi orang nomor 1 di Badan Pemeriksa Keuangan. Dia tidak hanya pandai menghitung angka, dia juga piawai melantunkan lagu. Inilah Agung Firman Sampurna, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dalam special interview bersama saya, Claudius Bukan. Pak Agung, terima kasih atas kesempatan ya. Sama-sama Pak Claudius. Salam sehat. Salam sehat juga, tetap semangat Pak ya. Ya. Pak Agung, ini keluarga politisi, tapi mengapa Pak Agung memilih jalur birokrasi? Ya sebenarnya satu hal barangkali yang penting kan orang kan punya passionnya masing-masing Pak. Dan kami menganggap setelah perjalanan yang panjang, kami memilih untuk bagaimana mengabdikan apa yang kami miliki ini dari jalur yang berbeda, jalur birokrasi, jalur birokrat profesional. Jadi tidak politis, sama-sama bernegara, tetapi kami pikir ini jalur yang lebih cocok dengan passion dan talenta yang ada pada kami. Bapak biarkan saja atau Bapak pernah mengajak, Pak Mas Agung kita terjun ke politik sama-sama? Enggak. Ya. Beliau memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih apapun yang kita harapkan sesuai dengan talenta yang kita miliki. Jadi ini tetap berkarir di birokrasi atau suatu saat akan pingin ke dunia politik? Sejauh yang saya alami sekarang, saya masih merasa nyaman Pak untuk di jalur yang seperti sekarang, jalur profesional. Saya pikirkan orang berkiprah itu yang penting bagaimana kontribusinya saat dia berkiprah, bukan jalurnya yang dia pilih. Itu yang paling penting, dan dengan posisi sekarang saya pikir saya cukup optimal untuk memberikan semua yang saya miliki untuk negara ini. Apa kenikmatan yang Bapak rasakan paling tinggi selama menjadi auditor, Pak? Pertama adalah kita terlibat untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang paling penting dan strategis untuk negara ini. Negara ini butuh Pak pengelolaan keuangan yang dapat menjamin agar tujuan bernegara itu dapat dicapai. Dan audit adalah proses untuk melakukan penjaminan tersebut. Dan penjaminan tersebut bisa dilakukan kalau kita memiliki apa yang kita disebut dengan integritas, independensi, dan profesionalisme. Sesuatu yang menurut pendapat kami adalah nilai-nilai yang juga diajarkan di keluarga kami. Orang harus punya integritas pada saat itu, kemudian mereka juga dalam batas-batas tertentu independen, bisa objektif, mengambil posisi yang objektif, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap kompetensi. Saya lebih suka menggunakan istilah kompetensi Pak Claudius dibandingkan profesionalisme, karena kompetensi itu lebih strict kepada apa yang kita hadapi pada saat ini. Nilai-nilai hidup apa saja yang menjadi landasan Pak Agung, nilai dalam keluarga ya, sehingga dalam karir ini dipakai sebagai pedoman? Salah satu diantaranya adalah di keluarga kami itu sangat egaliter, ya. Mereka memberikan kita kesempatan yang sama untuk mengungkapkan pendapat kita, untuk mengambil keputusan utusnya dan memilih apa yang menurut pendapat kita benar. Kaidah-kaidah moral itu diberikan di keluarga kami, prinsip-prinsip dasar bagaimana perspektif umum kita terhadap etika dan hal-hal yang lain. Misalnya terkait dengan agama dan kepercayaan yang kami anut. Tetapi sisanya di keluarga kami itu memberikan ruang yang besar untuk berpendapat, mengambil keputusan. Hal-hal itu barangkali yang penting yang kemudian juga kita kerjakan di sini. Yang kemudian kita memengaruhi bagaimana gaya kepemimpinan yang kami terapkan di Badan Pemeriksa Keuangan ini. Ini sambil, biasanya kan kalau orang auditor, angka itu kan tampaknya kan serius Pak ya? Iya, sangat kesan serius. umum kan serius nih, tapi kok Pak Agung bisa menggabungkannya dengan musik itu bagaimana ceritanya Pak? Oh gini, saya mau cerita dikit nih. Kami di Badan Pemeriksa Keuangan ini sebenarnya out of number Pak. Jadi kalau Bapak lihat sekarang di 2008 angka APBN itu baru sekitar 800-an triliun ya, 800, 900 triliun seperti itu. Sekarang APBN itu sudah di angka 2.600 di atas 2.000 triliun. Dan kemudian jumlah pemerintah daerah, jumlah entitas yang kami audit itu juga mengalami pertambahan yang lebih signifikan, yang cukup signifikan. Dan kemudian struktur organisasinya juga menjadi lebih kompleks. Harusnya ini diimbangi sama dengan pemeriksa yang ada di kami. Tetapi di Badan Pemeriksa Keuangan, jumlah pemeriksa kami itu nggak bertambah, segitu-gitu aja jumlahnya.
Bahkan kami di sini bercanda, jumlah pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan ini lebih sedikit yang bertanggung jawab kepada penggunaan pengelolaan keuangan negara. Mungkin lebih dari 4.000 triliun, itu lebih sedikit dari jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Kutai Kertanegara. Di sana hampir 14.000, sedangkan kami cuma 6.000 orang. Kami out of number. Jadi tugas itu begitu banyak, nyaris tidak ada waktu untuk yang lain-lain. Semua aktivitas dilakukan di sini, di kantor. Ya kalau kita mau sedikit ada selingan, ya nyanyi-nyanyi aja. Oh, jadi itu alasannya. Itu satu-satunya yang bisa kita lakukan kan. Jadi nyanyi, Pak Agung kemana-mana. nyanyi ini setelah di BPK atau dari kecil sudah nyanyi? Enggak, ya lebih intens sebenarnya di BPK karena orang tua saya yang laki-laki itu tidak berbakat menyanyi, Pak. Dan nyaris seluruh keluarga itu nggak berbakat menyanyi kecuali ibu saya. Tetapi kan harus ada selingan dong di sini supaya jangan sampai cupek gitu di sini situasinya. Dan saya pikir pelepasan yang paling enak itu nyanyi. Kami punya grup band, Pak, di sini. Kita namakan BPK Music Project, BMP, diambil dari Better Management Practice. Better Management Practice itu adalah istilah yang kita gunakan untuk pemeriksaan kinerja. Nah, kita sebut di sini BPK Music Project. Jadi kalau ada waktu, biasanya setelah sholat Jumat, kami latihan. Kami latihan, ya nyanyi-nyanyi sedikit. Tidak kemana-mana, cuman di sini-sini aja. Ini karena ada lagu banyak. ini ya. Saya tunjukin. Ya. Kita dengar sebentar ya. Baik. Tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat paling dosa bertaruh. Jadi pesan yang mau disampaikan apa, Pak, dengan lagu? Ya, jadi ini adalah pertama ini adalah proyek kolaborasi, Pak. Ya. Kolaborasi antara Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang mendapatkan mandat konstitusional untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Auditornya adalah auditor eksternal, posisi kami, dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebagai auditor internalnya pemerintah. Jadi kita ingin mengatakan bahwa kami punya komitmen yang sama, bersinergi, berkolaborasi. Nah, simbol kolaborasinya itu karena sekarang tadinya adalah suasana Ramadan dan sekarang itu masih dalam suasana perayaan Idul Fitri, kita menyanyikan lagu itu di tengah situasi kita sekarang menghadapi wabah COVID-19. Dalam wabah ini kan ada situasi nih, Pak, kenapa orang masih di Indonesia ini ada keresahan di kami. Kenapa orang masih seperti sekarang, ya masih semangatnya itu terus dalam kondisi yang seperti sekarang ini berpecah belah. Kemudian dalam situasi yang seperti ini seperti mencari-cari celah untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan keuangan negara. Nah, kami mengajak melalui lagu ini untuk sekedar merenung bahwa memang ini adalah satu cobaan ya yang diberikan kepada kita, tetapi ini juga mengingatkan kita semua bahwa betapa hebat teknologi yang kita kembangkan, semua itu ada batasnya. Dan ketika itu barangkali kita perlu kembali kepada Tuhan. Kembali merenung, sejenak merenung, introspeksi, hibernasi ya, katarsis bila perlu, untuk merenung kembali bahwasanya ada waktunya kita kembali kepada Tuhan. Berserah pada Tuhan. Berserah pada Tuhan. Bahwa dalam situasi yang paling menekan seperti ini pun hikmah Tuhan itu ada. Blessing itu ada. Di sisi lain, kalau Bapak lihat di video klip itu, walaupun suasananya adalah suasana salah satu agama kami, agama Islam, tetapi yang ditampilkan kan banyak. Ada masjid, ada gereja, ada kelenteng.
ada tasbih, ada Quran, tetapi juga ada rosario. Salah satu yang berdoa menggunakan rosario. Di situ kami ingin menyampaikan juga pesan keberagamannya. Sesuatu yang sebenarnya dimiliki oleh negara ini, kekayaan negara ini yang sekarang itu semakin pudar karena ada blok-blok. Nah, kami ingin menyampaikan salah satu komitmen kita adalah untuk membuat ini menjadi lebih baik. Negara ini akan bisa menjadi lebih kalau kita bersatu, menghargai keberagaman itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Bagus sekali pesan moralnya. Semoga yang mendengar seperti yang Bapak sampaikan tadi, refleksi lalu membangun kembali nilai-nilai positif dan keberagaman. Insya Allah, Pak. Kita lanjut segmen berikut, Pak. Pemirsa, tetaplah bersama Pak Agung Firman Sampurna. Jangan BPK menemukan, merekomendasi, tapi kementerian lembaga atau institusi lain tidak jalankan nih, Pak. Iya, iya. Sejauh ini 74% rekomendasi kami dari tahun 2005 sampai dengan sekarang sudah diikuti.